Di ujung sebuah desa kecil yang nyaris terlupakan oleh peta, berdiri sebuah rumah kayu tua dengan cat yang mulai mengelupas. Jendela-jendelanya selalu tertutup rapat di siang hari, namun saat malam menjelang, salah satu jendela terbuka perlahan. Di sana, seorang nenek tua bernama Bu Sari selalu menyalakan lilin kecil dan menaruhnya di ambang jendela. Cahaya temaramnya menjadi satu-satunya tanda kehidupan dari rumah yang tampak sunyi itu. Anak-anak desa dulu sering bertanya-tanya mengapa Bu Sari menyalakan lilin tiap malam. Orang dewasa pun hanya bisa mengangkat bahu jika ditanya. Lilin itu menyala, malam demi malam, musim demi musim, tahun demi tahun. Tak pernah absen, bahkan saat hujan turun deras, atau angin berhembus kencang. Bu Sari akan menunggu angin reda, dan lilin itu akan dinyalakan lagi. 30 tahun yang lalu, rumah itu pernah penuh tawa. Ratih, putri semata wayang Bu Sari, tinggal bersama suaminya dan anak mereka yang baru berusia 5 tahun, Andra. Andra adalah sumber kebahagiaan Bu Sari. Tiap pagi ia akan duduk di serambi, memangku cucunya, mengisahkan cerita-cerita tentang bintang, langit, dan dongeng-dongeng lama yang membuat mata Andra berbinar. Suatu hari, Ratih dan suaminya memutuskan untuk pindah ke kota. "Kami akan mencari kehidupan yang lebih baik, Bu," kata Ratih. "Tunggu kami pulang di musim dingin. Kami akan membawa jaket hangat, dan Andra ingin membuat boneka salju di halaman." Bu Sari mengangguk, meski hatinya cemas. Ia tak biasa dengan keheningan. Tapi ia percaya, Ratih berjanji. Mereka berangkat pada pagi yang cerah. Andra melambai dari jendela mobil, mengacungkan 2 jari kecilnya dan berteriak, "Sampai jumpa, Nek." Hari-hari setelah itu terasa lambat. Bu Sari membersihkan kamar Ratih setiap hari, memastikan mainan Andra tetap rapi. Ia menulis surat, mengirim bingkisan kecil, dan menunggu balasan. Beberapa bulan pertama, surat-surat datang. Lalu, hanya selembar kartu pos. Setelah itu, tak ada lagi. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Ada yang mengatakan Ratih mungkin lupa. Ada yang menyebut suaminya jatuh bangkrut. Bahkan ada yang menduga mereka sudah tiada. Tapi Bu Sari tak percaya. "Mereka janji akan pulang. Aku akan menunggu," katanya lembut. Ia mulai menyalakan lilin di jendela sejak tahun pertama Ratih tak kembali. Awalnya sebagai tanda, agar jika mereka pulang saat malam, mereka tahu rumah ini masih terbuka. Tapi kemudian menjadi ritual, menjadi doa. Waktu berjalan, rambut Bu Sari memutih sepenuhnya. Matanya mulai kabur, kakinya gemetar saat berjalan. Tapi lilin tetap dinyalakan. Pernah suatu malam, sekelompok remaja dari kota datang ke desa, mengikuti kegiatan kemanusiaan. Salah satu dari mereka, seorang gadis muda, bertanya pada Bu Sari, "Nek, kenapa menyalakan lilin setiap malam?" Bu Sari tersenyum, lemah. "Agar mereka tahu, aku belum berhenti berharap." Pada tahun ke-30, musim kemarau datang dengan angin yang lebih dingin dari biasanya. Bu Sari, yang sudah terlalu lelah, menyalakan lilin terakhirnya. Malam itu, angin bertiup kencang. Api lilin bergoyang, lalu padam. Bu Sari yang duduk di kursi goyang dekat jendela, tertidur dengan tenang, selimut menutupi tubuh ringkihnya, dan selembar foto keluarga tergenggam erat di tangan. Pagi harinya, seorang tetangga menemukannya. Mereka menangis, mengenang wanita yang setia menunggu. Tidak ada keluarga yang datang ke pemakaman. Tidak ada pelayat dari kota. Hanya warga desa yang mengantar kepergiannya. Beberapa hari kemudian, seorang pria muda tiba di desa. Ia memeluk seorang tetua desa dan bertanya tentang rumah kayu tua yang pernah menyala setiap malam. Saat ia diberitahu bahwa Bu Sari telah tiada, pria itu terduduk lama di depan makamnya. Di tangannya, ada jaket wol dan boneka salju kecil dari plastik. "Andra?" tanya salah satu warga. Pria itu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Aku terlalu lama tersesat." Malam itu, jendela rumah kayu itu tetap gelap. Tapi semua orang tahu, cahaya dari lilin itu telah mencapai tempat yang paling penting, hati seseorang yang akhirnya kembali.